Salam, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu pada malam hari ini dalam acara program Resort Perenungan dan Doa Malam. Ini dilakukan untuk memberikan pencerahan bagi kita di dalam pemahaman akan firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan nanti akan bersama-sama menaikkan doa sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Namun sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus memberikan hikmat pengertian bagi kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih yang turut kami kenal dalam Tuhan Yesus, nyatakanlah kiranya hikmat-Mu bagi kami, sehingga melalui hikmat-Mu itu kami mampu mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya juga Engkau memberikan hikmat pengertian-Mu bagi hamba yang akan menyampaikan firman bagi jemaat-Mu saat ini. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas, Gereja Kalimantan Evangelis, bersama-sama kita saat ini membuka dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan bagi kita. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih diberkati oleh Tuhan Yesus. Surat Timotius adalah surat dari Rasul Paulus bagi anak rohaninya Timotius kalau itu. Surat tersebut berisi berupa nasihat, berupa wejangan serta suntikan semangat agar Timotius terus setia untuk mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan. Secara khusus dalam nas ini ada nasihat, wejangan, suntikan semangat dari Rasul Paulus agar Timotius siap sedia senantiasa memberitakan firman Tuhan apapun waktu yang ia hadapi, baik waktu yang tidak baik maupun waktu yang baik. Timotius juga diingatkan agar ia terus setia memberanikan diri untuk menyuarakan kebenaran firman, menyatakan apa yang salah di tengah-tengah kehidupan jemaat. Timotius juga dinasehati agar ia mampu memberikan petunjuk-petunjuk yang baik melewati nasihat kepada jemaat dengan penuh ketabahan dan juga penuh kesabaran. Dan tentunya hal ini begitu sangat diperlukan oleh Timotius dalam ia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena Timotius menghadapi aral dan rintangan yang begitu berat nantinya ketika ia mewartakan kebenaran firman Tuhan. Ada 2 poin dari ayat 3 dan 4 yang akan dihadapi oleh Timotius, baik kita yang juga akan memberitakan firman itu. Yang pertama dikatakan bahwa banyak orang yang nantinya akan menolak kesucian dan kebenaran firman Tuhan itu. Mereka lebih memilih kepada personal yang akan menyampaikan itu, melewati guru-guru yang mereka pikir mampu menyenangkan telinga
mereka saja. Dan kedua, mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran firman Tuhan karena mereka tidak siap untuk ditegur, untuk dinyatakan apa yang salah melalui firman Tuhan yang diwartakan dan disampaikan. Dan sekali lagi, inilah penyebabnya akan ada banyak orang-orang yang mencari guru-guru yang ajarannya hanya untuk menyenangkan telinga mereka semata. Ibu Bapak jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah maka Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dalam ayat kelima, agar ia terus sabar di dalam berbagai macam aral rintangan dalam pemberitaan Injil, agar ia mampu terus sabar dalam menunaikan tugas pelayanannya, walaupun dengan catatan akan ada orang-orang yang menolak akan kesucian firman Tuhan yang disampaikan. Saudara-saudari sidang jemaat yang terkasih diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini menjadi pembelajaran yang begitu menarik dan begitu baik bagi kita sebagai pengikut Kristus yang ada di masa sekarang. Ada beberapa poin penting yang bisa menjadi pembelajaran kita bersama sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus pada masa kali ini. Yang pertama, Ibu Bapak, rintangan dan halangan dalam memberitakan firman Tuhan. Dalam memberitakan firman Tuhan, tentu akan ada aral, akan ada rintangan. Akan ada berbagai macam pergumulan yang akan kita hadapi. Aral dan rintangan serta berbagai pergumulan yang dihadapi merupakan penolakan-penolakan orang terhadap firman Tuhan yang kita nyatakan dan sampaikan. Lantas kalau hal itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan patah semangat dan memilih untuk tidak lagi mewartakan firman Tuhan? Ibu Bapak jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, wejangan dari Rasul Paulus merupakan jawaban bagi kita yang ingin terlibat pada pemberitaan firman Tuhan pada masa kini. Wejangan dari Rasul Paulus mengingatkan kita agar terus sabar, terus setia mewartakan firman Tuhan dengan berbagai macam aral dan rintangan yang ada di hadapan kita ketika firman Tuhan kita wartakan. Dengan terus juga setia menyatakan apa yang salah di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Dengan terus juga setia untuk terus memberitakan, untuk terus mengingatkan jemaat tentang bagaimana kehidupan yang sesuai dengan kehendak dari Tuhan kita itu sendiri. Nah, lalu mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang akan didapat? Apa yang akan diterima kalau kita terus setia mewartakan firman Tuhan? Setia mengingatkan apa yang salah di tengah jemaat. Setia menasehati dan menegur jemaat. Kelanjutan dari nas ini dalam ayat 8 dikatakan. Ayat 8 begini firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ibu Bapak, ada mahkota kemenangan yang disediakan bagi kita yang setia untuk mewartakan firman, yang setia untuk menegur menasihati jemaat dengan firman Tuhan, yang setia menyatakan apa yang salah dan tidak baik di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Yang kedua, Ibu Bapak, yang kita pelajari tentang penolakan akan firman Tuhan itu sendiri. Kita tahu bahwa setiap pendengar firman Tuhan pada masa kini terdiri dari berbagai macam jenis orang-orang di dalamnya. Ada mereka yang dengan sukacita terima firman Tuhan, yang dengan sukacita juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari-hari. Tetapi juga kemungkinan ada banyak orang
yang berusaha menolak firman Tuhan. Yang juga mereka merasa firman Tuhan yang disampaikan menyinggung perasaan. Padahal firman Tuhan sifatnya untuk memperbaiki apa yang salah dalam diri kita. Tetapi mereka merasa tersinggung karena firman Tuhan. Dan akhirnya hal ini yang memicu mereka mencari orang-orang atau guru-guru yang dianggap mampu menyenangkan telinga mereka saja. Tanpa memikirkan apa sesungguhnya kehendak dari firman Tuhan yang ingin dinyatakan bagi kehidupan mereka kala itu. Oleh sebab itu ibu bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita menjadi jemaat yang menolak firman Tuhan, yang memilah sang penyampai firman, guru-guru, yang mau beribadah kalau orang yang menyampaikan mampu menyenangkan telinga saja. Ingat, yang disampaikan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu jujur, firman Tuhan itu tulus, firman Tuhan itu suci, dan firman Tuhan sekali lagi bersifat untuk memperbaiki apa yang salah dalam diri kita dan apa yang harus kita lakukan pada hari lepas hari. Oleh sebab itu ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah arahkan telinga kita pada firman Tuhan yang disampaikan oleh banyaknya pelayan-pelayan Tuhan yang kita miliki. Karena mereka tentunya menyampaikan firman Tuhan dengan ketulusan hati dan dengan sesuai apa yang Tuhan wartakan di dalam firman Tuhan. Jadi biarlah kita terus setia, yang pertama untuk mewartakan firman Tuhan itu sendiri di tengah berbagai macam aral rintangan yang menghalangi kita. Dan yang kedua, marilah kita juga tetap setia mengarahkan telinga kita kepada firman Tuhan dan juga terus setia untuk melakukan firman Tuhan. Ingat, hadiah yang Tuhan nyatakan bagi kita, mahkota kemenangan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur saat ini karena firman-Mu telah diwartakan di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya firman Tuhan ini mampu menjadi suluh pelita bagi kami untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Dan biarlah juga kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan ini. Sehingga melalui itu, maka kami mampu menjadi umat-Mu yang menerapkan firman Tuhan itu dengan baik. Dan biarlah juga kiranya kami yang terlibat dalam pewartaan firman Tuhan hari lepas hari senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk setia mewartakan firman Tuhan. Karena bagi kami yang setia, maka Tuhan akan sediakan mahkota kemenangan bagi kami. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama akan beristirahat dari rutinitas pekerjaan kami selama hari ini. Diberkatilah tidur malam kami hari ini, dijagalah tidur malam kami hari ini Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Biarlah kami dapat tidur dengan pulas, nyenyak, dan tentram. Dan pada esok hari juga kami memohon Tuhan Yesus membangunkan kami dengan kekuatan, dengan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan yang berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang setia. Dan pula dalam doa ini kami tidak lupa untuk berdoa bagi keluarga yang kami miliki. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah setiap usaha pekerjaan kami. Dan biarlah kiranya usaha pekerjaan kami menjadi sukacita damai sejahtera bagi kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami naikkan dan sampaikan hanya kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.